Shalom, selamat sore sidang jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kasih setia Tuhan menyertai setiap Bapak Ibu Saudara sore hari ini, amin. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Dia ada, dia hadir dan dia siap memberkati setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah sucikan setiap kami. Engkau layakkan setiap kami. Untuk kami boleh beribadah kepadamu. Untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Layakkan setiap kami. Untuk kami boleh masuk lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami. Sehingga hati kami, telinga kami, mata kami semuanya tertuju hanya kepadamu sore hari ini. Mari lawat kami ya Roh Kudus umat-Mu, jamah setiap hati kami, supaya kami Tuhan boleh menerima berkat melalui ibadah sore hari ini. Berkat kasih setia Tuhan, berkat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai akhir, hanya hadirat-Mu yang memimpin tempat ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap beribadah kepadamu, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Haleluya, selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu selalu tersedia
telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu ya Yesus tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, katakan. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Selamanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau Allah yang Maha Besar. Yesus, kami memuji nama-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Selamanya Engkau baik. Engkau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau Allah yang selalu dekat dengan umat-Nya. Engkau Allah yang begitu mencintai setiap kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu buat kami cukup Tuhan. Kasih setia dan kebaikan-Mu selalu menyertai hidup kami. Itulah kekuatan kami. Yesus, Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami menikmati kasih setia-Mu. Nikmati kehadirannya sore hari ini. Terima kasih. Nikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kita sore hari ini. Dia Allah yang sangat mencintai setiap pribadi kita sore hari ini. Apapun keberadaan kita sore hari ini, Dia mengasihi kita. Matanya tertuju buat kita. Kita selalu ada di dalam pengawasan Allah. Jangan takut. Dia Allah yang mencintai kita. Dia pelihara hidup kita. Dia memberkati hidup kita. Kekuatan-Mu ada buat kami sore hari ini Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang maha besar. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Oh haleluya. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan membuktikan bahwa Engkau mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya.
biasa. Kedahsyatan-Mu mengatasi semua persoalan hidup kami. Sebab kami hanya percaya kepada Yesus Tuhan Allah kami. Penolong hidup kami satu-satunya. Terpujilah nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai, bersuka cita, memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki-Mu. Ku pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi melawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa, Raja mulia, ya, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Oh haleluya, Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Sama-sama mau katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang diberkati Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik?
kesetiaan dan kebaikan Tuhan akan terus mengikuti langkah hidup kita, orang-orang yang mengasihi dan percaya kepadanya. Amin. Jangan takut, karena di dalam setiap doa Tuhan mendengar dan Dia akan menjawab setiap doa kita. Percaya dan pegang janji firman-Nya dan hidup di dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Mari kita mau buka hati, kita mau siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia punya banyak rencana yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Amin Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Katakan, tiada yang mustahil bagimu. Apapun persoalan kita sore hari ini, percayalah Tuhan akan menolong hidup kita. Dia akan melakukan perkara yang ajaib buat kita, sebab kita dicintai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan iman percaya kita. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Haleluya. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa.
sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yes, haleluya. Apapun persoalan masalah kami, kesulitan kami, Tuhan pasti bisa menolong kami. Sebab Engkau di atas segala badai dan persoalan atas kehidupan kami bersama dengan Tuhan, tetap masa depan terbaik pasti menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, kami tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Sebab kami percaya Tuhan ketika proses ini berlangsung dan berlalu, maka berkat yang luar biasa sudah Tuhan siapkan bagi orang yang setia. Terima kasih Bapak Surgawi, kami siap terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagilah kita. Silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya, shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, saya sangat percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dicintai, dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Amin Saudara. Sebab kalau Tuhan tidak mengasihi kita, tidak memberkati kita, maka tidak mungkin sore hari ini kita bisa ada seperti saat kita saat ini Saudara. Kita bisa menikmati ibadah kita, bisa sehat dan kuat terpelihara di tengah-tengah kondisi yang memang tidak mudah. Tapi kita percaya kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini semua karena kebaikan anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan nyatakan dalam hidup kita, dan selesai dari proses terjadi, kita percaya bahwa sesuatu yang besar yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sudah siapkan bagi orang yang setia. Siapa setuju Tuhan baik? Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, sore ini firman Tuhan adalah tentang penghalang-penghalang kesuksesan. Jadi ada beberapa hal yang bisa menghalangi kesuksesan kita, pencapaian dalam hidup kita. Ada rintangan-rintangan yang menghambat kita untuk kita bisa menjadi maksimalitas dalam hidup kita, mencapai achievement, prestasi dalam hidup kita yang menjadi sebuah keinginan dan harapan semua orang. Saudara sekalian, jadi ada beberapa hal yang ternyata bisa menghalangi, menjadi penghambat. Kita tidak bisa mencapai maksimalitas dalam kehidupan kita. Prestasi kita tidak akan tercapai dengan sebenarnya, saudara sekalian. Karena apa? Beberapa penghalang dan rintangan itu menghalangi kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap orang pasti ingin berhasil dan sukses. Yang setuju katakan amin. Ya, tidak ada orang yang kepingin gagal. Dan saya tahu saudara, fakta menunjukkan begitu banyak orang yang gagal mencapai harapan, impian dalam hidup mereka sampai mati. Kenapa saudara sekalian? Ya, mungkin mereka tidak tahu bagaimana sukses dan berhasil. Atau juga banyak orang yang tahu persis bagaimana berhasil dan tahu kiat-kiatnya, tapi ternyata tahu tidak cukup. Kita harus menghidupi, melaksanakan, melakukan kiat-kiat untuk sukses dan berhasil, baru kita bisa mencapai impian kita. Kita bisa mencapai kehidupan kita yang maksimal dan berhasil, saudara. Tidak cukup sekedar hanya kita tahu saja dan mengerti. Sebab itu hari ini mari kita buka hati kita. Kita mau belajar sebetulnya apa yang menghalangi seseorang untuk bisa mencapai klimaks dalam kehidupan mereka. Kesuksesan, keberhasilan yang menjadi keinginan dan harapan semua orang. Yang pertama, saudara sekalian, semangat yang patah. Semangat yang patah, kehilangan semangat atau keputusasaan, ini musuh nomor satu yang membuat kita gagal mencapai tujuan hidup kita. Achievement atau prestasi kita tidak bisa kita capai dengan maksimal ketika kita menjadi patah semangat, kehilangan semangat atau putus asa. Jangan meremehkan hal ini. Ini membuat kita lemah untuk mencapai tujuan hidup kita. Beda dengan orang yang punya antusiasme, gairah, semangat atau ketekunan yang luar biasa. Jadi kekuatan itu dihasilkan oleh antusiasme, semangat, gairah, dan ketekunan. Sebaliknya, opositnya,
Ketika Anda hidup di dalam keputusasaan menghadapi kehidupan yang memang susah dan sulit, jangan pernah bermimpi saudara bisa berhasil. Jadi satu hal yang kita mesti perhatikan hari ini, jadilah orang-orang yang memiliki kegairahan, antusiasme. Apapun yang terjadi memang hidup ini tidak mudah hari-hari ini. Begitu banyak persoalan mendera, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia saudara. Tapi satu hal, jangan pernah kehilangan semangat. Yang setuju katakan amin. Percaya, Yesus ada bagi kita. Buktinya kita terpelihara sampai hari ini masih hidup, masih makan, masih bisa kemana-mana, toko masih buka dan sebagainya. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita patah semangat? Hanya sebuah penundaan. Teruslah semangat, teruslah bertekun bersama dengan Tuhan Yesus yang besar, yang terbaik sedang menanti di depan kita. Saya selalu percaya, sebuah kegagalan dalam orang percaya adalah sebuah penundaan yang sementara. Karena Tuhan tidak pernah gagal memberkati kita. Hanya waktu, teruslah semangat, teruslah tekun, jangan kehilangan semangat. Tuhan pasti menolong dan memberkati saudara. Ya, selama Anda masih hidup, peluang besar masih ada saudara. Masih jauh. Tuhan bisa memberkati kita dengan double porsi, triple porsi. Anda kehilangan tahun depan, gak masalah. Tahun ini Tuhan bisa kembalikan 2 kali lipat. 3 kali lipat. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil saudara. Jangan kehilangan semangat, jangan patah semangat. Jangan putus asa. Salomo mengatakan dalam Amsal 17, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, kegirangan, kegembiraan adalah manifestasi hasil dari gairah semangat yang ada dalam hidup kita yang memberikan sebuah kekuatan yang besar dan merupakan obat yang manjur atas sakit penyakit, persoalan, kesedihan, kepedihan, ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita. Kalau Anda punya semangat dan gairah, Anda bisa mencapai tujuan hidup saudara. Amin saudara. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang tidak punya semangat itu lemah. Mengeringkan tulang, hancur. Firman itu disampaikan bukan kebetulan. Tuhan mencintai saudara. Sebab itu firman-Nya disampaikan. Amsal 18 ayat yang ke-14, Salomo juga mengatakan orang yang bersemangat, apa saudara? Dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kalau Bapak Ibu punya semangat, gairah yang besar, Anda bisa menanggung penderitaanmu. Hidup ini penuh penderitaan, persoalan. Krisis sedang terjadi. Ya, bencana alam di mana-mana. Mungkin Anda juga sedang menghadapi banyak persoalan, kesulitan, keuangan yang berkurang. Tapi kalau engkau punya semangat, Anda bisa menanggung semua penderitaan saudara bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Betapa hebatnya semangat itu. Betapa luar biasanya kegairahan dan antusiasme dalam hidup kita. Kenapa kita patah semangat? Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Kenapa kita kehilangan semangat? Kalau Anda punya semangat, Anda punya kesanggupan, kemampuan menanggung semua penderitaan, persoalan, kesulitan, dan hal-hal yang buruk yang mungkin sedang terjadi sore hari ini. Percaya, saudara bisa menanggung semua itu. Karena ada semangat yang luar biasa yang ada dalam diri kita. Amin saudara. Jadi jangan kehilangan semangat. Banyak orang tidak menyadari kenapa mereka gagal mencapai target tujuan dan meningkatkan hidup mereka. Ternyata karena mereka patah semangat, kehilangan semangat dan putus asa. Dan itu membuat kita gagal untuk mencapai, membuka pintu kesuksesan, keberhasilan dalam hidup kita. Padahal sebetulnya saudara sekalian betapa dekatnya kita dengan kesuksesan. Saudara, kurang selangkah lagi kita mencapai kesuksesan, keberhasilan, dan ketika itu saudara Anda sedang berhenti. Ya, ketika kurang selangkah lagi mau sukses, mau berhasil, tapi kemudian kita berhenti di tengah jalan, putus asa dan pada akhirnya saudara gagal mencapai target hidup saudara
dan sasaran hidup saudara tidak terpenuhi. Toko saudara tidak terpenuhi target-targetnya. Kenapa? Saudara berhenti. Kurang selangkah lagi membuka pintu kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupan kita. Sayang sekali. Hanya kurang selangkah lagi. Tapi kita nggak sabar. Kita putus asa. Kita kehilangan semangat dan berhenti di tengah jalan dan pada akhirnya pintu keberhasilan tidak terbuka dalam hidup kita. Hari ini bukan kebetulan. Teruslah percaya dan semangat, saudara. Memang dibutuhkan sebuah langkah awal untuk berhasil. Langkah awal sangat penting, kesuksesan dimulai dari langkah awal, penting sekali. Tapi bukan hanya sekedar langkah awal, keberanian melangkah dari langkah awal itu sangat penting, perlu diapresiasi saudara. Tapi satu hal, diperlukan juga sebuah kegairahan, kerja keras, kesungguhan, semangat yang tidak pernah berhenti mewujudkan impian Anda menjadi nyata dan real, saudara sekalian. Ya, teruslah bekerja, berusaha. Teruslah berpikir, lakukan yang terbaik dalam hidup saudara, kembangkan kemampuan dan potensi-potensi, sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita, yang Tuhan taruh dan tanam dalam diri kita. Kembangkan. Memang ketika kita berjuang, pasti ada kegagalan, Tapi jangan pernah berhenti karena kita tidak pernah tahu, saudara, kapan kesuksesan itu menjemput kita. Jangan-jangan kurang selangkah lagi, saudara. Sebab itu jangan pernah berhenti. Teruslah bekerja dan berusaha untuk terus, saudara, menggapai impian di dalam kehidupan kita. Thomas Alva Edison. Ini satu tokoh yang luar biasa, penemu bola lampu. Ya, kita bisa menikmati keindahan ruangan ini, pernak-pernik ruangan semua karena ada lampu yang menyala, saudara. Kalau tidak, Anda sulit untuk melihat sebuah keindahan ruangan, keindahan mall, rumah saudara, kalau tidak ada bola lampu yang menyala. Ini satu contoh yang luar biasa, tapi Thomas Alva Edison ini sukses berhasil itu nggak mudah. Ya, dia harus mempergunakan ratusan eksperimen, ribuan. Bahkan dia baru berhasil, seseorang mengatakan pada kali yang ke-10.000 eksperimen. Ketika mencoba bola lampu itu putus terus. Dan langkah terakhir yang ke-10.000, Thomas Alva Edison baru sukses. Betapa luar biasanya dia tidak putus asa, tidak patah arang. Sampai akhirnya dia berhasil. Kalau saudara dan saya tidak putus asa, pasti cepat atau lambat sesuai waktu Tuhan, Anda pasti berhasil. Jadi dibutuhkan kesungguhan dan terus menerus. Tidak ada kegagalan. Saudara, yang ada adalah orang yang gagal bertahan. Kegagalan akan dikalahkan oleh semangat dan gairah. Kalau Anda punya semangat kegairahan yang terus menerus, tidak ada persoalan yang terlalu besar dan berat dan persoalan yang begitu luar biasa yang akan menghancurkan, menghentikan langkah saudara. Dia bisa menemukan bola lampu 10.000 eksperimennya. Dan dia mengatakan banyak orang yang gagal dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan dan keberhasilan tersebut pada saat mereka sudah menyerah. Sangat dekat. Ini tokoh yang luar biasa, bentuk dari orang yang tidak pernah menyerah. Kalau saudara tidak pernah menyerah, apalagi punya Tuhan Yesus, apakah Anda akan gagal? Saudara tidak akan pernah gagal bersama dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Hanya penundaan, butuh kesabaran saudara. Jangan menyerah, terus usahakan yang terbaik. Jadi mengatakan dengan jelas betapa dekatnya. Jangan-jangan saudara sangat dekat dengan kesuksesan ketika Anda sudah menyerah. Dan pada akhirnya kesuksesan yang besar itu menghablur. Ya, meninggalkan kita, pergi ke langit meninggalkan kita. Saudara, seringkali betapa sering kita gagal untuk bertahan, kita menjadi putus asa, berhenti di tengah jalan. Ya, tidak mau bertahan, tidak mau bersabar, tidak mau sungguh-sungguh bertekun, saudara. Kenapa? Menghadapi banyak persoalan, kegagalan, kesedihan, kepedihan hari-hari ini. Banyak orang yang lagi susah, saudara. Engkau nggak akan menghadapi kekecewaan,
gulungan persoalan. Ya, masalah-masalah yang terus datang, satu belum selesai muncul yang lain. Jumlahnya begitu besar. Ada begitu banyak pengharapan, keinginan yang tidak tercapai. Tahun kemarin begitu banyak hal-hal yang tidak tercapai. Tahun ini di awal tahun juga begitu banyak hal-hal yang mungkin belum Anda capai, saudara. Anda menjadi capek, kesal, kecewa. Dan ini membuat kita putus asa, saudara. Itu sebabnya saya katakan hari ini jangan pernah dihentikan oleh apapun. Kalau engkau sedang kecewa dengan sesuatu, dengan seseorang, bahkan dengan Tuhan sekalipun, saudara kalian. Teruslah usahakan yang terbaik bagi diri saudara. Jangan pernah berhenti di tengah jalan, lakukannya terus dengan sepenuh hati. Percaya saudara sekalian, Tuhan akan mewujudkan sesuatu di luar pemikiran saudara. Keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi. Dia Tuhan yang setia dan kebaikan yang terus mengalir di dalam hidup kita. Dan tidak bisa dibatasi oleh kondisi apapun yang susah. Saya catat di sini seorang pemuda yang luar biasa, Oscar Pistorius. Dari Afrika Selatan, terkenal, ya, pelari tercepat di dunia, rekor dunia, tanpa kakinya palsu, saudara. Ya, pelari yang luar biasa dikenal dengan sebutan pelari mata pisau karena cepat sekali. 100 meter sprint, 200, 400 dilahap oleh Oscar Pistorius. Ya, berbagai macam turnamen, pertandingan, perlombaan, kejuaraan dimenangkan dengan medali emas, dihujani medali emas dengan luar biasa. Tapi sedikit orang tahu bagaimana dia mengawali hidupnya. Dia lahir menderita dan cacat. Dia lahir, saudara sekalian, tanpa tulang betis. Jadi pada akhirnya umur 11 bulan diamputasi kakinya, diganti kaki palsu. Tapi itu membuat dia tidak menyerah. Dia justru tertantang untuk belajar olahraga yang sulit dilakukan oleh orang-orang yang cacat. Dan akhirnya umur 11 tahun, 13 tahun dia berhasil menguasai olahraga rugby. Dia bisa polo air, dia bisa tenis. Ini sulit bagi orang-orang yang cacat seperti Oscar Pistorius. Dia nggak mau dihentikan oleh apapun juga, tidak pernah putus asa. Bekerja, berusaha mati-matian, dan dunia mengenal Oscar Pistorius sebagai seorang pemuda dengan semangat yang luar biasa, yang tidak pernah menyerah menghadapi apapun juga, kesulitan apapun juga. Dia tidak pernah self pity, mengasihani diri sendiri, kemudian menyalahkan orang tuanya, menyalahkan Tuhan. Tidak, dia tidak berhenti di dalam kondisi yang cacat dan lemah. Dia terus berusaha, dia percaya bahwa walaupun dia cacat, dia bisa menghasilkan sebuah kesuksesan dan mewujudkan impiannya menjadi nyata, saudara. Dan itu terjadi, bagaimana dia bisa memenangkan lomba lari kelas dunia, rekor-rekor dunia, dia pecahkan oleh Pistorius tersebut. Sebetulnya semua orang punya kekurangan kelemahan secara umum. Ada orang yang, saudara sekalian, yang terlalu tinggi, terlalu pendek, cacat tangannya, cacat kakinya, cacat matanya, cacat telinganya, dan seringkali ketika orang itu cacat, Tuhan tambahkan kelebihan. Saya seringkali waktu dulu pijat dengan tunanetra. Tunanetra nggak punya mata, nggak bisa melihat, saudara sekalian. Tapi dia tahu, saya datang dia tahu, Pak Paul ya. Loh, kok tahu? Saya kaget, saudara sekalian. Kenapa? Karena dia punya ISP, Extra Sensory Perception, indera keenam. Kenapa? Dia cacat. Lah, orang-orang yang cacat punya kelemahan, itu punya kelebihan. Sama dengan Oscar Pistorius. Jadi sebetulnya nggak ada alasan untuk kita sukses berhasil karena kita punya kekurangan dan kelemahan. Lihatlah Oscar Pistorius. Dia begitu menginspirasi dunia. Ya, semangat yang luar biasa. Menghasilkan kesuksesan yang besar. Kalau saudara punya semangat yang besar, gairah, saya percaya Anda pasti berhasil. Cuma tinggal waktu. Tuhan punya waktu indah pada waktunya, kata Tuhan. Amin, saudara. Penghalang terbesar untuk meraih kesuksesan bukan kekurangan dan kelemahan kita, tapi semangat yang patah atau keputusasaan. Ini dengan baik-baik. Orang yang putus asa, saudara sekalian, dia akan sulit mencapai
target sasaran kehidupannya. Dan orang yang putus asa, dia tidak bisa menerima janji Tuhan dan berkat Tuhan. Sama seperti orang-orang Israel yang gagal menerima berkat Tuhan dan janji Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang Israel hidup dalam keputusasaan karena penderitaan, karena beban yang berat, karena mereka hidup di dalam perbudakan yang begitu lama. Dan akhirnya ketika firman Tuhan disampaikan oleh Musa, mereka tidak percaya, mereka melawan Musa, saudara. Dan akhirnya apa? Ya, karena mereka putus asa. Mereka tidak mendengar firman Tuhan dan taat pada firman Tuhan, dan mereka gagal menerima janji Tuhan. Satu penelitian yang menarik oleh Dr. Eden Real, psikolog spesialis perilaku. Satu ketika dia ambil sejenis ikan salmon besar, saudara. Panjangnya 1,5 meter, cukup panjang. Beratnya 21 kilogram. Ya, diambil, ini psikolog luar biasa, Dr. Eden Real. Kemudian dia masukkan sebuah akuarium yang besar, dimasukkan di situ, dicampur juga dengan ikan-ikan kecil, ikan minnow yang sekitar 6 atau sampai 10 cm untuk sebagai makanan mangsanya, dimasukkan di situ, di akuarium yang sama. Lalu kemudian diberikan monitor di situ, untuk memantau gerakan perilaku kedua ekor ikan, jenis ikan ini. Kemudian beberapa hari kemudian, pada akuarium yang sama diletakkan penyekat dari kaca yang tebal. Dipisahkan, ikan salmon yang besar kiri, kanan ini ikan minnow, ikan sungai, 6-10 cm. Kemudian salmon besar ini mengejar ikan-ikan kecil itu, karena mangsanya. Tapi ketika dia mengejar, dia terbentur dengan penyekat kaca. Ces. Mulutnya bonyok sekalian, badannya sakit. Berkali-kali dia mencoba, gagal terus. Kenapa? Ada penyekatnya. Akhirnya apa? Ikan salmon ini kemudian nggak bergerak lagi, dia nggak ngejar lagi, dia hanya diam, ya biasa saja. Kenapa? Berkali-kali dia gagal. Mulutnya penyok, badannya sakit, dia berhenti. Lah, sang peneliti Dr. Eden Real ketika dia memastikan bahwa salmon ini dalam keadaan yang sangat amat lapar, penyekatnya diangkat, saudara sekalian. Diangkat. Nah, ikan-ikan kecil ini berkeliaran, berenang sekitar ikan salmon yang besar. Siap dimangsa. Tapi aneh, ikan besar salmon ini hanya beredar-edar, tidak nyaplok ikan kecil. Tidak memangsa. Saudara, terus-menerus terjadi. Heran, padahal sangat kelaparan. Sampai satu hari ketika ditemukan ikan salmon besar ini dalam keadaan mati kelaparan. Dalam akuarium yang banyak ikannya, banyak makanannya. Ini sama seperti peribahasa mengatakan bahwa ayam mati kelaparan di lumbung padi. Di lumbung padi, banyak padinya, kenapa kok ayam kelaparan? Tidak, sama ini, mati kelaparan, sama. Beda kasusnya. Keputusasaan membuat seseorang gagal mencapai sasaran dalam hidupnya. Hari ini, saudara, kalau Anda ingin sukses, berhasil, achievementmu tercapai dengan baik, maksimal hidup itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Jangan pernah putus asa. Jangan biarkan keputusasaan, semangat yang patah menggerogoti hidup kita. Jangan, saudara. Karena Anda akan gagal. Dan jangan biarkan keputusasaan dalam diri kita. Maka engkau akan gagal menerima berkat Tuhan dan janji Tuhan. Sama seperti orang-orang Israel yang putus asa karena dalam pergumulan, perbudakan yang sangat berat. Hari ini mungkin Bapak Ibu sedang berdoa. Ya, doa-doa. Sepertinya Tuhan tidak menolong kita. Tidak ada jawaban. Tuhan sepertinya jauh, tidak mempedulikan kita. Kita kecewa. Begitu banyak hal-hal yang belum terjadi. Pertolongan Tuhan tidak terjadi. Masalah terus datang menghampiri kita, membordardir dalam hidup kita, menghancurkan kehidupan kita. Kita sudah berusaha. Dan pada akhirnya kita menjadi kecewa dan berhenti dan putus asa. Menghentikan doa kita, kesungguhan kita, persekutuan doa kita. Kita mulai menghentikan jam-jam doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita hentikan, kenapa? Kita kecewa, kita putus asa. Saya beritahu hari ini, saudara sekalian,
Sekalipun kau belum didengar oleh Tuhan, itu banyak persoalan masalah. Teruslah berdoa. Terus cari wajah Tuhan. Terus sembah Tuhan. Puji, sembah Dia. Cari wajahnya sepenuh hati. Amin saudara. Jangan dihentikan oleh apapun juga. Baca firman Tuhan. Terus datang kepada Tuhan pagi, siang, dan sore. Tuhan, sembah Tuhan. Percaya saudara sekalian. Pada waktu tertentu, sesuai waktu Tuhan, Tuhan pasti memberkati, menjawab saudara. Indah pada waktunya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Ini yang pertama, saudara. Hal yang kedua, apa yang menghalangi kita untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, mencapai impian kita menjadi nyata? Yang kedua adalah, saudara sekalian, jebakan atau terjebak dalam situasi kondisi yang buruk, yang tidak kondusif. Sebetulnya kondisi yang buruk itu bisa berasal di luar kita ataupun yang ada di dalam kita. Kalau hari-hari ini kondisi yang buruk yang bisa menjebak kita, membuat kita tidak bisa mencapai harapan dan impian kita. Seperti kondisi pandemi seperti hari-hari ini yang susah dan sulit, saudara. Ya, kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Begitu banyak orang-orang bingung hari-hari ini. Usaha mereka bangkrut, gagal, income gak ada, penurunan sampai 90% dan sebagainya. Mal-mal sepi dan sebagainya, saudara. Dan ini bisa menjadi kondisi yang sangat buruk yang bisa menghalangi orang mencapai sasaran dalam hidup mereka, bisa. Bisa. Tapi yang menarik, saudara, ternyata juga ada orang-orang yang sangat diberkati di kondisi ini. Jadi kecepatan kita berpikir, quick thinking, kemudian juga kreativitas. Kemudian kita bisa melihat situasi kondisi, bergerak dengan cepat, banting setir, itu juga akan memberkati saudara. Jadi sebetulnya ada orang-orang yang bangkrut, yang gagal, yang hancur, di sisi yang lain mereka sangat diberkati. Nah sekarang kita kan banyak diusahakan untuk kerja di rumah. Dan saya melihat orang-orang kerja di rumah itu sangat diberkati hari-hari ini. Biasa mereka pelihara ikan cupang, budidaya, sekarang kaya raya, saudara. Ikan koi, dulu gak pernah, jualan dari rumah. Nggak usah buka counter, sewa tempat, banyak. Kemarin saya lihat di televisi orang bapak dia usaha bonsai pohon kelapa, saudara. Senang karena pohonnya tinggi, harusnya tinggi besar, tapi jadi kecil pendek, menarik, saya suka, saudara. Jadi bonsai macam-macam, harganya puluhan juta, saudara. Ternyata dia mengalami itu, justru membuat dia makin maju. Kemarin saya lihat di televisi juga seorang ibu, saudara, dia penjual rantainya atau ikat masker seperti Ibu Sundarti juga. Ya juga usaha seperti itu, saudara. Jadi masker itu nggak ditaruh ke meja tapi kasih tali. Ada manik-maniknya, kemudian ada plastik-plastik kecil-kecil, ya. Kemudian jadi apa tuh menarik sekali, fashionable. Dan ternyata harganya ratusan ribu sampai jutaan, saudara. Jadi tergantung kita bisa melihatnya. Nah, tapi saya nggak bicara soal kondisi yang buruk di luar kita. Tapi kondisi yang buruk di dalam kita, itu bisa menghambat saudara. Sifat yang buruk, kebiasaan yang buruk, habit yang buruk, pikiran yang buruk, negative thinking, kemalasan, kebodohan, tidak mau belajar dan sebagainya, itu bisa menghambat kita. Oleh sebab itu mesti belajar untuk membuang hal-hal yang buruk yang ada dalam diri kita. Ya saudara, ada juga yang membuat kita tidak bisa maju karena apa? Kelemahan tubuh, usia yang menjadi makin tua, terbatas, sakit penyakit, fisik yang melemah dan sebagainya. Itu bisa menghalangi kita untuk mencapai tujuan hidup kita, bisa. Nah, saya melihat di sini dalam firman Tuhan, Abraham dan Sarah terjebak dalam kondisi yang buruk karena usia tua. Fisiknya yang menua, fisiknya mungkin mundur. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa memiliki seorang anak, saudara sekalian? Abraham umurnya 100 tahun mati pucuk, Sarah umurnya 90 tahun udah menopause, saudara. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Ini adalah kelemahan, terjebak dalam situasi kondisi yang buruk yang menyangkut dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Kita lihat Kejadian 18 ayat 10 sampai 12.
Nah, dikatakan di situ, dan firman-Nya, sesungguhnya aku, kata malaikat, saudara sekalian, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Jadi malaikat bicara kepada Abraham dan Sarah. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Terus, adapun apa saudara? Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Terus, dan jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, berkata dia dalam hatinya, akan berbirahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Yang setuju katakan amin. Saudara sekalian, jadi bagaimana mungkin Abraham dan Ishak bisa punya anak, usianya sudah sangat tua, tidak memungkinkan secara hukum alam, secara kedokteran, tidak dimungkinkan, sangat mustahil, saudara, untuk bisa punya anak. Sebab itu ketika malaikat itu datang kepada Abraham, dia menyampaikan bahwa aku akan datang tahun depan mendapatkan engkau. Dan pada saat itulah mengatakan bahwa Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Lah Sarah mendengar dari pintu kemah di belakang, dia tertawa, saudara sekalian. Dia nggak percaya, bagaimana mungkin akan birahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku, dikatakan firman Tuhan, apa saudara sekalian, sudah tua. Jadi Sarah mempertegas kondisi keadaannya dengan perkataan, aku ini sudah layu. Sudah lewat masa bisa punya anak, dan aku tidak lagi punya gairah untuk melakukan hubungan seks. Dan bukan hanya karena tidak ada moodnya, tapi kondisi fisikku dan jiwaku itu sudah habis dimakan waktu. Kondisi seperti ini tidak memungkinkan tubuh seorang wanita, seorang perempuan menghasilkan hormon yang bersangkut paut dengan keturunan. Sebab itu ketika malaikat menyampaikan berita bahwa Sarah tahun depan akan mempunyai seorang anak laki-laki, Sarah tertawa. Dia nggak percaya, saudara. Padahal kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas. Amin, saudara. Mungkin kita punya kelemahan, keterbatasan, tapi bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa yang tidak terbatas? Seharusnya mengandalkan Tuhan yang besar dan ajaib. Allah yang luar biasa. Hari-hari ini mungkin kau melihat ada jebakan-jebakan kelemahan tubuh, kelemahan fisik, kelemahan sifat karakter yang ada dalam diri kita yang membuat kita gagal mencapai harapan impian hidup kita. Ayo berubah jadi lebih baik dan belajar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukankah seringkali kita mendengar orang berkata, dan mungkin kita juga mengatakan, udahlah Pak, enggak usah macam-macam Pak. Kami ini orang biasa, enggak punya apa-apa, miskin, bagaimana bisa menolong orang lain, memberkati orang lain, membantu orang lain. Enggak mungkin Pak, kami ini lemah, enggak punya kesanggupan. Ada orang mengatakan juga bagaimana kami akan memimpin, seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin di satu perusahaan, di gereja, di persekutuan dan sebagainya. Kami tidak pernah belajar teori kepemimpinan, tidak diajar bagaimana memimpin. Bukankah Anda sering mendengar perkataan itu? Bagaimana mungkin Pak kami bisa sukses dalam bisnis kami? Kami tidak punya modal, tidak pernah belajar bisnis. Kami miskin, biasa saja. Bagaimana bisa menolong orang lain, membantu gereja yang membutuhkan keuangan hari-hari ini. Untuk perbaikan gereja, perbaikan listrik. Bagaimana mungkin kami bisa menolong Pak? Udah biasa saja Pak. Seringkali kita terjebak situasi kondisi seperti ini. Tapi hari ini kita sadar, kita memang lemah. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Yesus yang luar biasa, andalkan Tuhan. Kita punya kekurangan, punya kelemahan, punya keterbatasan. Yang membuat kita gagal mencapai impian kita. Dan pada saat itulah kita perlu untuk belajar mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin saudara. Ya, terus percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Yang terakhir, yang ketiga saudara, adalah apa yang menghalangi kita mencapai
kesuksesan, keberhasilan, karena kita tidak bisa dipercaya. Ini penting. Kepercayaan nomor satu, saudara. Dan seringkali orang nggak bisa percaya kepada kita. Dan pada hari kita gagal untuk bisa sukses dengan cepat, untuk berhasil. Ya, saudara. Kepercayaan itu nomor satu. Kalau Anda dipercaya orang lain, mungkin Anda nggak punya modal. Orang bisa titip barang di toko saudara. Bayarnya kapan aja. Saya percaya sama kamu, saya titip barang. Kenapa? Karena kita bisa dipercaya. Jadi kepercayaan sangat penting. Kepercayaan adalah hal yang sangat urgen. Kalau Bapak, Ibu, dan saya ingin mencapai, saudara sekalian, orang sukses itu butuh orang lain. Network, teman, family, keluarga. Nggak ada orang sukses sendirian. Lah bagaimana orang bisa melibatkan kita kalau kita nggak bisa dipercaya? Ya, jadi kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Keberadaan kita tuh menyentuh hati orang. Orang melihat kita adalah orang yang bertanggung jawab, yang bisa dipercaya. Dan ini orang mengatakan 50% kita mengalami keberhasilan kalau orang percaya sama kita. Ya, di dunia sekuler, dunia pelayanan juga, saudara. Orang khotbah diundang ke gereja lain, itu butuh kepercayaan karena seorang gembala pendeta nggak mungkin menyerahkan mimbarnya kepada seorang tamu kalau tamu itu nggak bisa dipercaya. Saya catat di sini, saya catat 10 orang tercatat dalam sejarah dunia. 10 orang yang termasuk adalah orang-orang pengkhianat terbesar di dunia. Wow, bukan pahlawan, tapi 10 orang terkenal karena pengkhianat. Ya, saya nggak tertarik semuanya karena nggak mempelajari satu demi satu. Yang tertarik salah satu yang saya tahu, saudara. Yang pertama namanya Guy Fawkes, yang kedua Robert Hanson, yang ketiga Jane Fonda, ketiga Brutus. Ini keempat. Yang kelima Wang Jiwei. Yang keenam De Rosenberg. Yang ketujuh Benedict Arnold. Yang kedelapan Aldrich Ames. 9 Vidkun Quisling. Ya, 10 saudara tahu, saya tahu. Yudas Iskariot, saudara. Pengkhianat terbesar. Hari ini saudara sekalian, kalau kita mau sukses berhasil mencapai impian, tingkatkan ya pribadi yang positif sehingga orang bisa percaya kepada kita. Saya melihat di sini, saudara, seorang pribadi yang dipercaya namanya Silas, dipercaya oleh Petrus. Kita baca sebagai yang terakhir. 1 Petrus 5 ayat 12. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis terus dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu, apa saudara? Bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Ya. Terus ayat 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Ya. 2, 3. Yang akhirnya apa saudara? Dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi Silwanus atau saudara Silas nama lainnya ini dipercaya sama Petrus. Suruh ngirim surat keputusan sidang Yerusalem sampai dengan selamat. Jangan sekedar menganggap wah ini cuma surat saja. Tapi tidak mudah dipercaya menyerahkan surat yang berharga. Karena bisa dipercaya diutus lagi oleh si Petrus, saudara. Ya, ke Antioquia. Bawa surat nasihat dan penghiburan. Dikatakan bahwa dia adalah saudara yang dapat dipercaya. Saudara, apakah kita termasuk orang yang bisa dipercaya? Ini penting. Kalau kita bisa dipercaya, kesuksesan di depan kita, orang senang. Apakah kita suami yang bisa dipercaya, istri yang bisa dipercaya, anak-anak bisa dipercaya, orang tua yang bisa dipercaya? Apakah demikian? Jadilah orang yang bisa dipercaya. Seringkali ada banyak orang gagal dipercaya, saudara. Soal janji, harta, uang, kekayaan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar. Sama seperti Petrus. Dia mengatakan bahwa Silwanus, dikatakan oleh si Petrus, Silas itu saudara yang bisa dipercaya. Kalau saudara mau dipercaya, tingkatkan integritas kita. Kesamaan antara ucapan kita dengan perbuatan kita harus sama.
selaras, inline. Kita harus bisa tepat janji, meningkatkan ability kita, dan pada akhirnya orang akan mempercayai kita. 3 hal saya kemukakan hari ini. Hal-hal yang membuat kita gagal untuk meraih kesuksesan, keberhasilan. Yang pertama, patah semangat, kehilangan semangat, keputusasaan, tinggalkan semua. Jadilah orang yang punya energi yang besar, kegairahan, antusias. Yang kedua, terjebak situasi kondisi yang buruk dalam diri kita. Belajar mulai mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang ketiga, kita mesti menjadi orang yang bisa dipercaya. Karena ketika orang tidak bisa percaya kepada kita, maka kita tidak bisa dilibatkan oleh orang lain untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya tahun ini Tuhan memulihkan kita secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk bisa maju ke depan. Siapkan lagu Bapa Kostia. Kita akan berdoa lebih dulu. Haleluya. Mungkin C atau D terserah. Yuk kita berdoa sama-sama. Masuk dalam perjamuan yang kudus. Sakramen yang kudus. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan tolong supaya kami bisa memahami firman Tuhan. Dan tidak hanya sekedar mendengar, menjadi pelaku firman. Tuhan sudah berbicara. Sekarang tinggal kami yang melakukannya bersama dengan Tuhan. Kami percaya tahun ini, tahun yang akan memberkati. Semua yang hilang Tuhan tebus. Tahun ini kami menikmati berkat yang luar biasa. Tuhan berkati tubuh dan darahmu, sakramen yang kudus. Biar kekudusan berkat Tuhan, sakramen yang luar biasa, tanda cinta kasih Tuhan yang ajaib, memberkati setiap kami, memulihkan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati tubuh dan darahmu ini Tuhan. Roti dan anggur ini Tuhan. Ini sakramen yang akan memulihkan, menguatkan, menyegarkan, dan mengarahkan hidup kami menjadi seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-hamba Tuhan yang melayani sore hari ini. Urapi mereka, kuduskan, sucikan. Ketika tubuh darahmu dibagikan, kuasa Tuhan mengalir, memberkati setiap jemaat. Kami siap masuk dalam sakramen yang kudus. Dalam nama Yesus. Berdoa mengucap syukur, yang percaya diberkati katakan amin. Ayo. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih sungguh-sungguh, Bapa, Kau setia. Bapa,
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam sama-sama kau tunjukkan. hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Saya mengundang setiap jemaat bisa bangkit berdiri dengan rasa hormat, rasa syukur. Kau setia, Pejamkan matamu, buka hatimu. mulia. Haleluya. Bapa, Kau tunjukkan sama-sama dengan sepenuh hati. Kau tunjukkan, Kau Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia. Oh, sembahlah Yesusmu, bersyukur padanya. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, sembah ambil waktu, buka hatimu. Ya mana masa katalanamu. Haleluya, terpuji namamu. Mari buka hatimu saudara. Ambil waktu menyembah, memuji Tuhan dan bersyukur untuk kebaikan, untuk pengorbanannya, untuk kematiannya, untuk kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Musik perlahan dan lembut. Saya beri waktu saudara, ambil waktu 1-2 menit untuk merenungkan kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada kau bisa merasakan pengorbanan Yesus. Dia begitu mengalami penderitaan yang amat sangat. Dia mati di kayu salib. Darahnya dicurahkan. Darah keluar dari kepalanya. Darah keluar dari kakinya, dari tangannya, dari lambungnya keluar air dan darah. Dia lakukan karena mengasihi saudara. Bukan kebaikan Tuhan, pengorbanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bukan hanya hutang budi, tapi kita hutang nyawa. Rasakan kebaikan anugerah Tuhan yang luar biasa.
Ambil waktu. Renungkan kalau ada dosa, kesalahan. Selesaikan dulu. Supaya sakramen yang kudus ini bisa menjadi sakramen yang memberkati. Dan memberkati, memulihkan kita semua sore hari ini, saudara. Menyertai hidup kita. Buka hatimu. Kita belajar untuk menghargai pengorbanan Yesus. Mari malam hari ini saudara, waktu yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Lawat kami, jawab kami, ampuni kami, layakkan kami. Biar sakramen yang kudus malam ini Tuhan menjadi sakramen yang benar-benar memberkati setiap jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, berkat-Mu mengalir lewat pengorbanan-Mu, penderitaan-Mu. Kami mengingat kembali Tuhan anugerah kasih-Mu, kelepasan, kebebasan yang Kau berikan. Anugerah keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Biar lewat pengorbanan-Mu kami menjadi orang-orang yang berjalan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita buka hati kita dengar firman. Biar musik perlahan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari saudara, dengan rasa syukur kita angkat tubuh Kristus tinggi-tinggi. Ini memang hosti roti biasa, tapi kita mempercayai dan imani persekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuhnya dihancurkan, dipecahkan karena mengasihi saudara dan saya. Bukankah hosti yang telah kita doakan bersama-sama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Tubuh Kristus manunggal menjadi satu dengan tubuh saudara. Jangan berbuat dosa lagi. Senangkan hati Tuhan. Kesucian, kekudusan Tuhan ada dalam diri kita. Angkat cawan tinggi-tinggi saudara. Di atas kepala kita. Ini memang anggur biasa. Tapi kita percaya ini persekutuan dengan darah Yesus. Di dalam darah ada nyawa. Dan bila nyawa Kristus ada dalam diri kita, ada benih yang kekal. Engkau hanya mati sementara, engkau bangkit, hidup kekal. Bersama dengan Kristus di sorga. Bukankah cawan yang diberkati adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Sembahlah Dia yang mau bersyukur bersama dengan saya dan hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu Yesusku. Mari sembah Dia, angkat tangan, berikan tepuk tangan bagi Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Yang mau bersyukur angkat tanganmu, sembah Dia. Katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus pengorbananmu. Kami mencintai dan mengasihi Yesus. Lebih dari apapun juga, Yesus sudah mati bagi setiap kami, berkorban bagi kami. Hey,
Mari sembah dia, beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang besar dan ajaib. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau memulihkan, menyegarkan kami. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih berkat-berkat-Mu, berkat keselamatan. Bukan hanya di surga, di muka bumi. Berkat keselamatan, berkat yang ajaib mengalir, memberkati, mengatasi pandemi, mengatasi COVID, mengatasi apapun persoalan kami. Kami menang bersama Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih telawatan-Mu yang luar biasa. Kami tidak melihat Engkau karena Engkau roh adanya, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah memberkati kami, ibadah kami diberkati Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang ajaib, yang luar biasa, berkat kekal, berkat di muka bumi. Tuhan nyatakan, terima kasih sakramen yang kudus. Untuk ibadah sore ini, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Engkau melawat kami, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang terikat Tuhan lepaskan, bebaskan. Terima kasih untuk celebration yang Kau berikan sore hari ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang menyedihkan, keterbatasan terjadi, tapi berkat Tuhan tidak terbatas mengalir. Berkati semua jemaat, usaha, pekerjaan mereka. Dalam krisis ini kami melihat pertolongan Tuhan. Tidak ada jemaat yang miskin dan kekurangan. Semua diberkati usaha, pekerjaan mereka, kebun mereka, gandum mereka, toko mereka. Yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati kalau nanti mereka pulang membawa persembahan bagi Tuhan dan persepuluhan. Tuhan membuka tingkap langit. Sesuai janji firman Tuhan, Tuhan memberkati jemaat yang setia dan taat. Berkati pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang sudah melayani sore hari ini. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Jeripaya mereka dalam Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Tuhan mengganjar, memberkati pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Para volunteer, aktivis gereja semua diberkati Tuhan. Yang sudah melayani di gereja ini kami percaya Tuhan melihat secara pribadi. Terakhir berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan memberkati pemerintahan Pak Jokowi, beri kesehatan, kekuatan, hikmat surgawi. Supaya boleh memberikan arahan-arahan yang terbaik. Dan krisis boleh berlalu, dan pandemi boleh berlalu, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh berkat Tuhan, kemakmuran terjadi. Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi. Dan tidak ada yang ditinggalkan Tuhan. Semua bangsa negara kami diberkati Tuhan. Bahkan dunia dalam tangan Tuhan. Dunia juga diberkati Tuhan. Amin. Semua bisa terjadi karena hanya berkat Tuhan. Tanpa berkat Tuhan tidak ada pemulihan. Yesus sanggup memulihkan kami. Amin, Tuhan. Terima kasih sebentar kami pulang dengan berkat yang luar biasa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Buka hatimu lebar-lebar. Haleluya. Dan sekarang saudara terima berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa. Kasih cintanya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang akrab, intim dan meresah melalui Allah Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati. Kita pulang dengan berkat dan cinta Tuhan sore hari ini. Amin. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.